Ini adalah kesempatan yang terbaik kalau kita bisa ada di rumah Tuhan. Dan suatu sukacita tersendiri bagi kita pribadi untuk bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Setiap minggu adalah merupakan minggu yang berbeda. Setiap minggu adalah merupakan minggu di mana kita merayakan kebangkitan Yesus. Kita beribadah di hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan kenapa kita beribadah di hari Minggu? Adalah supaya kita terus mengingat kebangkitan Yesus, karya Yesus di atas kayu salib, dan kemudian dia menang atas maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran penting berkaitan dengan iman Kristen. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul, dan bahkan pertanyaan tersebut membuat beberapa orang Kristen bingung untuk menjawabnya. Ada pertanyaan yang kata bahwa apa yang menjadi perbedaan antara agama Kristen dengan agama yang lain. Dan bahkan ada banyak orang Kristen yang bingung apa perbedaan antara agama Kristen dengan agama yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan yang paling mencolok antara agama Kristen dengan agama yang lain adalah agama Kristen, kita orang percaya dibenarkan, diselamatkan karena iman. Itu perbedaan yang paling mencolok. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Kalau agama lain mencari Tuhan, kita tidak mencari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Allah yang dengan inisiatif sendiri, dia datang ke dunia ini untuk mencari manusia yang hilang akibat dosa. Dan tanpa perbuatan, tanpa iman, tidak ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi inti kekristenan adalah yang menjadi perbedaan antara kita dengan agama yang lain adalah berkaitan dengan iman. Kita diselamatkan karena iman. Titik. Makanya kita disebut orang percaya. Yang percaya bilang amin. Jadi orang Kristen kalau ditanya, orang benar, orang percaya kalau ditanya, apa beda? Beda, saudara. Kita diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan. Kalau yang lain harus bayar upeti, harus berbuat baik, harus mencari Tuhan, baru mau diselamatkan mudah-mudahan. Tetapi kita diselamatkan karena iman, karena kasih karunia Tuhan. Dan ini waktu-waktu yang penting untuk kita merenungkan iman kita. Hari kebangkitan Kristus adalah puncak dari iman Kristen. Kalau saudara mau tahu iman Kristen, kebangkitan Kristus adalah puncak dari iman Kristen. Makanya saudara, kita beribadah di hari Minggu. Jangan lupa saudara, sesibuk-sibuknya Anda beribadah di hari Minggu. Karena kebangkitan adalah puncak dari iman Kristen. Dan pagi ini saya mau kita belajar, memperdalam, memperkuat iman kita. Kita belajar tentang iman Kristen, karena ini hari kebangkitan. Dan orang Kristen harus bisa mempertanggungjawabkan imannya. Tema bulan ini adalah undeniable, tak terbantahkan. Dan kebangkitan Kristus merupakan bukti yang tidak terbantahkan. Yang percaya bilang amin. Firman Tuhan bilang, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah iman kita. Jadi iman Kristen adalah kebangkitan Kristus adalah puncak dari iman Kristen. Undeniable, tak terbantahkan. Saudara, kalau kita mau melihat kebenaran utuh berkaitan dengan kebangkitan Kristus, berkaitan dengan tema kebangkitan, maka kita harus memulainya dari kematian. Karena tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara kebangkitan dengan kematian. Kalau kita ingin melihat secara utuh berkait kebenaran tentang kebangkitan, maka kita harus terlebih dahulu melihat kebenaran tentang kematian.
Nah, orang Minahasa, saudara, saya dibesarkan dengan tradisi Minahasa. Ada yang di luar Minahasa, dan saya tahu kita juga punya tradisi-tradisi berkaitan dengan suku kita. Nah, orang Minahasa, waktu kecil, saudara, saya tidak tahu dengan daerah lain, tetapi kok kami, waktu kecil, saudara, kalau kami ke kubur, anak-anak biasa, anak-anak suka memanjat, anak-anak suka lompat-lompat. Kami dilarang kalau mau melangkah di makam seseorang, tidak boleh. Nanti rohnya mau marah, nanti yang bersangkutan mau marah. Atau orang tidak boleh bataria, tunjuk-tunjuk. Oh ini siapa be? Ini opak pe kubur. Orang tua mau marah, tidak boleh kata, undang roh kata itu. Atau saudara, kalau kita lewat di pekuburan, ladang pekuburan, kita lewat, kalau kita mau lewat, itu omak saya, opak saya dulu, saya sering dengar mereka bilang begini, Pek Bo, tahu arti Pek Bo? Permisi, kami mau lewat dulu. Ya, supaya apa? Supaya katanya itu tidak terusik orang yang mati. Dan kalau orang pulang, yang mungkin masih ada sampai sekarang adalah kalau kita pulang habis melayat ke orang mati, kita disuruh cuci tangan. Ya, mesti cuci tangan dulu, cuci muka. Supaya apa katanya? Ternyata itu kepercayaan dulu itu berkaitan dengan supaya nggak ada roh yang mengikuti kita. Oh, baru tahu Aldo. Tapi sekarang sudah dibuat jadi lebih bagus. Karena kalau ini tangannya kotor, jadi mesti cuci tangan. Tapi kalau kepercayaan dulu, karena ada kalau dari kubur katanya ada roh yang ikut, supaya nggak ada roh, jadi cuci tangan. Kematian sepertinya menakutkan, ya. Sampai kita takut dengan kematian. Dan saudara, agama-agama itu mengajarkan tentang kematian. Kematian sesuatu yang menakutkan. Dan kemudian saudara, kita juga kematian kemudian mempengaruhi kehidupan kita. Ada orang yang kenapa mesti olahraga supaya sehat. Sebenarnya kalau kita menarik akarnya supaya orang panjang umur, tidak cepat mati. Ada orang yang bahkan ilmu pengetahuan berusaha untuk menyelesaikan masalah kematian. Ya. Kita makan makanan sehat supaya panjang umur, supaya hidup kita bukan cuma sehat, tetapi kita juga panjang umur. Tapi kita tahu bahwa sekalipun kita punya kuasa atau sekalipun kita kuat, punya power, kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Orang semua pasti mati. Dan ini tidak bisa disangkal. Nah saudara, mari kita lihat sebenarnya ada orang juga yang berpikir salah tentang kematian. Saudara, kematian tidak diciptakan oleh iblis. Tidak saudara. Di dalam Alkitab, kematian itu pertama kali, kata mati pertama kali itu diperkenalkan oleh Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan yang namanya mati. Mari kita lihat saudara, kita akan belajar. Kita tarik dari awal supaya kita bisa mengerti tentang makna tentang kebangkitan Kristus. Di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Jadi kata mati atau kematian pertama kali itu diperkenalkan oleh Allah sendiri. Jadi Allah sendirilah yang memperkenalkan tentang yang namanya kematian atau mati. Tapi saudara harus tahu kebenarannya bahwa ketika Allah memperkenalkan yang namanya mati atau akhirnya kemudian berubah jadi maut, kematian, saat Allah memberitahu, memperkenalkan kata maut, mati, maut saat itu tidak punya kuasa apa-apa. Jadi maut tidak berkuasa. Ketika Allah memperkenalkan yang namanya maut atau mati, maut tidak punya kuasa apa-apa di atas diri manusia. Atas manusia tidak punya kuasa apa-apa. Jadi sekalipun ada yang namanya maut, tetapi maut tidak punya kuasa. Di awal. Dan kemudian makanya di Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Rasul Paulus berkata begini. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 berkata begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Rasul Paulus di Kejadian, saudara, di Kejadian, kematian diperkenalkan tanpa kuasa. Dan setelah Rasul Paulus tahu kebenaran ini, maka Rasul Paulus merujuk pada nanti kebangkitan kita. Kebangkitan Kristus memungkinkan kebangkitan tubuh kita. Manusia, orang yang percaya dibangkitkan. Setelah manusia dibangkitkan, karena Kristus telah dibangkitkan, setelah manusia dibangkitkan, maka Rasul Paulus bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oke ya. Jadi pertama, maut, kematian tidak punya kuasa. Ini penting, saudara. Setelah itu mari kita lihat, pertanyaannya begini, kenapa sekarang maut berkuasa? Kenapa maut ada sengatnya? Kenapa maut ada power yang mengikat kita, menarik orang percaya, menarik anak-anak Tuhan? Kenapa? Lanjut, saudara. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, pada mulanya maut tidak berkuasa. Kapan maut berkuasa? Ketika manusia memilih untuk memberontak. Ketika manusia memilih untuk memberontak, karena akar kata dosa sebenarnya pemberontakan. Jadi dosa itu sama dengan pemberontakan, ketidaktaatan. Ketika manusia memilih untuk memberontak, maka maut jadi berkuasa. Ada powernya, ada kuasanya. Jadi maut berkuasa untuk membinasakan, untuk mematikan. Apa kuasa maut? Itu dosa. Jadi ketika dosa datang, hadir di dunia ini, maka secara otomatis maut jadi punya kuasa. Kalau maut punya kuasa sekarang, pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya maut tidak berkuasa? Supaya kuasa maut bisa dikalahkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghancurkan kuasa dosa. Nah, kita mulai tahu, oh ini arahnya. Jadi maut berkuasa karena dosa. Supaya maut tidak berkuasa, kuasa dosa harus dihancurkan, harus dikalahkan. Mari kita lihat Ibrani 2 ayat 14-15. Ibrani pasal yang kedua ayat 14 dan 15 berkata begini, karena
anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kita punya ketakutan terhadap maut. Kenapa? Karena maut sudah berkuasa. Dari mana kuasa maut? Dari kuasa dosa. Sebenarnya sebelumnya maut ada tetapi tidak berkuasa. Kapan maut berkuasa? Punya kuasa ketika dosa. Ketika kita berdosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maut punya kuasa. Dan sekarang Yesus memberikan kita jaminan bahwa Yesus bisa mengalahkan maut. Kenapa Yesus bisa mengalahkan maut? Karena Yesus tidak berdosa. Kalau maut punya kuasa karena dosa, maka supaya maut tidak berkuasa, supaya kita hidup tidak dalam ketakutan lagi. Karena firman Tuhan bilang, yang seumur hidupnya itu berada di dalam ketakutan karena kuasa maut. Supaya supaya kita tidak hidup dalam ketakutan, maka kuasa maut harus dikalahkan. Caranya adalah dengan mengalahkan dosa, dan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak berdosa, manusia yang tidak berdosa, yang kemudian mengalahkan maut, bisa mengalahkan maut karena Yesus tidak berdosa. Jika Yesus bisa mengalahkan kuasa dosa, jika Yesus bisa mengalahkan kuasa dosa, maka maut dengan sendirinya kehilangan kuasa. Saudara, saya punya remote. Remote ini tidak akan berarti tanpa baterai. Jadi remote AC ini tidak akan berkuasa tidak punya kuasa apa-apa tanpa baterai. Kalau remote ini adalah maut, maka baterai ini adalah kuasa dosa. Supaya remote ini berfungsi, punya kuasa, ini baterai harus menyatu dengan remote. Baru dia ada kuasa. Tapi kalau baterainya dicabut, remote-nya tidak berkuasa. Kalau dosanya, kuasa dosa dihancurkan, dikalahkan, maka maut tidak berkuasa lagi. Kuasa dosa itu berusaha menahan kita dari kematian. Dia tahan orang. Dia ikat kita supaya kita manusia tetap tinggal dalam kematian. Kita terikat di dalam kematian karena ada yang namanya kuasa dosa. Ada baterai. Sampai kuasa maut mengikat kita. Kita manusia yang berdosa tinggal di dalam kematian. Tetapi ketika Yesus datang atau ketika Yesus mati, maka kuasa maut tidak bisa mengikat Yesus. Kuasa maut tidak bisa mengikat Yesus karena Yesus tidak berdosa dan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tidak bisa, saudara. Kalau maut dia punya kuasa adalah dosa, kuasa dosa, maka karena Yesus tidak berdosa, maka maut tidak punya kuasa. Kabar baik, saudara. Yesus bisa mengalahkan maut. Ini iman Kristen, saudara. Saudara perlu tahu bahwa Yesus bisa mengalahkan kuasa dosa. Kenapa? Kuasa maut. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Kita perlu pahami dengan benar ini. Kisah Para Rasul 2
ayat 24 berkata begini. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tidak mungkin, saudara. Kenapa tidak mungkin? Karena Yesus tidak berdosa. Dan kuasa maut adalah dosa. Jadi karena Yesus tidak berdosa, tidak mungkin Yesus tetap mati. Yesus pasti bangkit. Pasti, saudara. Kuasa maut tidak bisa menahan Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Dengan kata lain, kuasa maut tidak bisa menguasai Yesus. Tidak berkuasa atas Yesus. Dan Yesus dibangkitkan. Yesus mengalahkan kuasa dosa dengan tubuhnya sendiri yang tidak berdosa. Tidak mungkin Yesus tetap berada di dalam kuasa maut karena dia tidak berdosa. Makanya dia dengan tegas dan berani dia berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara jadi mengerti kenapa Yesus berani bilang akulah kebangkitan dan hidup. Kita manusia tidak bisa berkata akulah kebangkitan dan hidup sekalipun kamu pernah bangkit dari maut. Dari kematian kita tidak bisa berkata akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa? Kita berdosa. Yesus bisa mendeklarasikan akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Karena kuasa maut ada karena dosa. Dan Yesus tidak berdosa sehingga Yesus berhak dengan penuh otoritas berkata akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang bilang, mana Yesus bilang juru selamat? Mana Yesus bilang akulah juru selamat? Gak ada. Betul, saudara. Tapi sekarang saudara mengerti kenapa Yesus disebut juru selamat. Karena dia satu-satunya orang yang bisa mengalahkan kuasa maut. Karena dia tidak berdosa. Dan dia bisa dengan tegas, akulah kebangkitan dan hidup. Ini penting, saudara. Yohanes 10 ayat 17 bilang begini. Yohanes 10 ayat 17 berkata demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus tidak mati karena kehabisan darah, saudara. Tidak, saudara. Dan maut tidak bisa membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Makanya dengan tegas Yesus berkata, aku memberikannya, menyerahkannya menurut kehendakku sendiri. Kalau Yesus tidak menyerahkannya menurut kehendak dan kerelaan Yesus, maka maut tidak bisa. Tapi karena Yesus punya misi sesuai dengan tugas yang diberikan Bapakku, yaitu bahwa Yesus harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tujuannya jelas, saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan. Jelas, saudara. Dan Yesus memilih untuk menyerahkan nyawanya. Jadi kalau kuasa maut berkuasa karena kuasa dosa, maka satu-satunya cara, satu-satunya jalan supaya kuasa maut kehilangan kuasanya, maut tidak punya kuasa lagi, adalah dengan mengalahkan dosa, menghancurkan dosa, atau membayar lunas hutang dosa. Dan hanya Yesus yang sanggup membayar hutang dosa kita. Yesus hidup tanpa dosa, jadi maut tidak bisa membunuhnya. Yesus tidak bisa mati karena Yesus tidak berdosa. Makanya Yesus berkata, tak seorang pun bisa mengambil nyawaku. Di atas kayu salib Yesus berkata begini,
sudah selesai. Setelah berkata demikian, dia menengadah ke langit dan menyerahkan nyawanya. Itu penting, saudara. Di dalam Alkitab ditulis Yesus menyerahkan nyawanya sesuai dengan kebenaran ini. Jadi Yesus tidak mati karena kehabisan darah. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang begini. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus tidak bisa mati karena Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak ada di bawah kuasa dosa. Bagaimana caranya supaya Yesus bisa mati dan menebus dosa, menyelesaikan hukuman dosa? Bagaimana caranya? Semua hukuman dosa manusia harus ditimpakan di dalam tubuhnya sendiri. Supaya apa? Supaya kuasa maut dikalahkan, kuasa dosa dikalahkan, hukuman dosa selesai. Dengan cara apa? Dengan cara menanggungnya di dalam tubuhnya sendiri. Jadi semua dosa manusia ditanggungkan di dalam tubuh Yesus sendiri. Ketika Yesus dengan rela, dengan kehendaknya sendiri mengambil tugas yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus untuk menanggung hukuman dosa manusia di dalam tubuhnya sendiri. Ketika Yesus mati, saudara, ketika Yesus mati, dosa siapa yang lunas, saudara? Dosa manusia. Sebab upah dosa ialah maut. Ketika Yesus mengambil hukuman dosa manusia ditimpakan di dalam tubuhnya, maka secara otomatis semua manusia, semua hukuman dosa manusia itu ditimpakan di dalam tubuhnya. Dan ketika hukuman dosa manusia ditimpakan di dalam tubuhnya, saat itulah Yesus bisa mati. Karena Yesus sudah mengambil hukuman yang harusnya ditimpakan kepada manusia di dalam tubuhnya. Ketika Yesus mati, iblis berpikir, saudara, iblis berpikir dia menang. Menang double dia. Yang pertama, dia menang karena Yesus mati. Kalau Yesus mati, berarti manusia juga ikut mati. Tidak punya pengharapan lagi. Di sini bagian pentingnya kebangkitan. Ketika Yesus mati, iblis berpikir bahwa dia telah menang. Iblis berpikir dia menang karena Yesus mati. Dan kalau Yesus mati, manusia tidak punya harapan apa-apa karena Yesus sudah mati. Makanya semua orang murid-murid Yesus kehilangan pengharapan. Hidupnya tidak punya pegangan, hilang arah. Kenapa? Karena yang menjadi panutan, yang menjadi pegangan sudah mati. Manusia, kalau Yesus mati dan Yesus tidak pernah dibangkitkan, Alkitab berkata sia-sialah iman kita, kepercayaan kita. Di sini iblis lupa, saudara, bahwa Yesus harus mati supaya hukuman dosa manusia itu selesai. Hutang dosa manusia lunas dibayar. Ketika Yesus mati, hutang dosa semua manusia dibayar lunas, selesai. Kalau Yesus telah mati, berarti hukuman dosa telah lunas. Dan saudara harus tahu bahwa Yesus adalah Allah, 100% Allah, 100% manusia yang tidak berdosa. Berarti kalau Yesus tidak berdosa, maut tidak bisa menahan Yesus selama-lamanya. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena kuasa maut adalah kuasa dosa. Tanpa dosa, maut tidak berkuasa.
pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Saudara tahu sebelum Yesus mati sebelum Yesus bangkit, ketika Yesus mati, saudara tahu sesuatu terjadi, yaitu kubur terbelah dan banyak orang-orang kudus dibangkitkan. Kenapa bisa orang kudus dibangkitkan? Karena Yesus telah mati menebus dosa orang-orang, semua manusia, sehingga maut tidak bisa menahan manusia. Mati selama-lamanya. Ada orang yang bangkit. Sekarang kita mengerti, kenapa kok ada orang yang bangkit setelah Yesus mati? Karena hukuman dosa manusia telah selesai. Lunas, dibayar. Ada orang yang mati kemudian dibangkitkan. Orang-orang kudus dibangkitkan. Kubur terbelah, ada orang-orang kudus yang dibangkitkan. Dan iblis lupa bahwa Yesus tidak berdosa, sehingga maut tidak bisa menahan Yesus selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang susah bukan Yesus mau bangkit, saudara. Yang susah adalah iblis dengan kuasa dosa menahan Yesus untuk tetap ada di dalam kematian. Tetapi dia tidak bisa, karena dia tidak berkuasa atas Yesus, karena Yesus tidak berdosa. Dan ketika itu di hari yang ketiga, Yesus bangkit. Iblis berpikir bahwa dia menang, tetapi dia lupa bahwa Yesus tidak berdosa. Dan kemudian saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, secara otomatis maka dosa dihapuskan, manusia diselamatkan, dan kemudian Yesus menyatakan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas diri manusia. Selain manusia, selain Yesus yang tidak bisa ditahan oleh maut, ada kita manusia yang tidak bisa ditahan lagi. Karena kuasa dosa telah dikalahkan. Kita punya kemenangan. Kita hidup dalam kemerdekaan. Ini berita kebangkitan, saudara. Kita tidak hidup dalam ketakutan, tetapi kita hidup di dalam kemenangan, di dalam Yesus Kristus. Ini kuasa kebangkitan, saudara. Ini berita tentang kuasa kebangkitan. Manusia yang mengerti bahwa dia tidak hidup di bawah kuasa dosa, kuasa maut, hidupnya harusnya hidup di dalam kebahagiaan dan sukacita yang tidak terhingga. Harusnya, saudara. Karena kita tahu bahwa kuasa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Yesus telah dibangkitkan, dan kuasa kebangkitan itu juga bekerja di dalam diri saya. Ketika kita dibangkitkan, kita punya identitas yang baru. Ketika kita dibangkitkan, kita punya tugas yang baru. Karena begini, saudara, harusnya hidup kita itu mati akibat dosa. Ketika Yesus membayar lunas hukuman dosa kita, hidup kita jadi miliknya Yesus. Kan demikian, saudara. Kalau saudara membayar lunas, menebus sesuatu barang di pegadaian, sekalipun itu barang itu milik orang lain, tetapi ketika engkau menebus barang tersebut, maka secara otomatis barang tersebut menjadi milik Anda. Makanya ada lagu bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 berkata begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ditebus, dan harusnya hidup kita bukannya milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Kristus. Roma 5 ayat 9 dan sampai 11 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti saudara, moga-moga tidak ada di kamus orang percaya, moga-moga diselamatkan.
Gak ada, saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kuasa kebangkitan, saudara. Kita tidak hidup di bawah kuasa kutuk, tetapi kita hidup merdeka di dalam perkenanan anak Allah, di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan itu pasti. Makanya orang bilang, nanti kata semua sekali selamat tetap selamat. Gak ada di kamus. Sekali selamat, orang yang percaya pasti diselamatkan. Pasti, saudara. Jadi karena Yesus bangkit, maka maut tidak berkuasa lagi atas kita. Maut yang awalnya mengira akan menang atas Yesus dan atas kita manusia. Jadi maut berpikir dia akan menang atas Yesus dan akan menang atas manusia. Sebenarnya dia kehilangan kedua-duanya. Yesus bangkit dan menang atas maut. Kita manusia dibebaskan dari belenggu dosa dan maut. Dan maut tidak berkuasa lagi atas kita. Karena Yesus telah membayar lunas hukuman dosa kita. Kalau Yesus telah membayar lunas hukuman dosa kita lewat kematiannya. Dan ketika Yesus dibangkitkan, maka dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Inilah inti iman Kristen. Ini inti iman Kristen. Setelah kita hidup dibenarkan oleh Allah, setelah Yesus membayar lunas hidup kita jadi milik Yesus. Jadi kita mesti melakukan apa yang Yesus mau kita lakukan. Itu yang benar, saudara. Ketika kita hidup dalam kuasa kebangkitan, maka sebenarnya hidup kita berarti hidup di dalam kehendak Kristus. Ketika kita hidup di dalam kuasa kebangkitan, maka hidup kita berarti hidup di dalam kehendak Kristus. Ini yang harusnya kita ceritakan. Karena ini kabar baik, saudara. Kabar terbaik yang pernah kita bisa dengar, yang bisa kita terima. Kamu harus menceritakan kalau kamu pernah bangkit dari antara orang mati. Masalahnya adalah tidak semua orang bangkit dari antara orang mati. Kamu sembuh dari kanker. Masalahnya tidak semua orang sembuh dari kanker. Kesaksian terbaik yang bisa orang percaya berikan adalah ketika kita manusia menyaksikan tentang kasih Kristus, apa yang Yesus lakukan di dalam diri kita kepada orang lainnya, supaya orang lainnya itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kasih Tuhan itu universal. Allah mengasihi semua orang, tetapi keselamatan itu eksklusif. Tidak semua orang diselamatkan. Manusia, dosa manusia, semua dosa manusia ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tetapi hanya mereka yang percaya kepada nama Yesus yang dosanya diampuni. Hanya mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Jadi saudara, mari kita saksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terhadap diri kita kepada orang lain. Tantangannya, saudara, jika saat ini kita tidak pernah mengambil keputusan seumur hidup kita, kita tidak pernah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jikalau kita sampai saat ini tidak pernah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka sebenarnya kita masih hidup di bawah kuasa dosa. Kuasa maut masih berkuasa atas kita. Yang harus kita lakukan adalah kita perlu dengan sadar mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 bilang, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu pasti diselamatkan. Hanya kematian Yesus yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa maut tidak memiliki kuasa lagi atas diri kita.